kita mau ke tempat akuarium yang legendaris di Bandung ya guys ya. Aku tuh udah pernah baca-baca di forum-forum tuh ada yang bilang kata ini dari 2006 dan aku 2006 tuh masih SD ya guys ya. Tapi di sini katanya sudah jual akuarium air laut. Cuman jujur aja ini tuh kalau untuk lokasinya agak susah ya malah. Tapi ada satu hal yang aku tuh bener-bener kayak tertarik banget dan aku jarang lihat di mana-mana guys. Tapi ini juga aku tanya tertariknya 4 juta guys, mahal juga. Ini yang aku tertarik main ini. Ini supaya ini saking belum pernah diisi ikan lagi jadi udah kosong guys. Ini aku tertarik sama ini guys. Oke guys, jadi di video kali ini kita mau ke tempat akuarium yang legendaris di Bandung ya guys ya. Aku tuh udah pernah baca-baca di forum-forum tuh ada yang bilang kata ini dari 2006 dan aku 2006 tuh masih SD ya guys ya. Tapi di sini katanya sudah jual akuarium air laut. Cuman jujur aja ini tuh kalau untuk lokasinya agak susah ya malah. Kalau di Google Maps tadi nyarinya apa? Cahaya biru. Cahaya biru akuarium. Cahaya biru akuarium guys. Entah cahaya biru akuarium atau samudra biru ya, aku agak lupa juga. Pokoknya ini kita emang diarahin tuh di satu tempat parkiran gitu. Ini nggak tahu ya. Pokoknya orang-orang juga pas kita lihat tuh pada parkir di sini beberapa ada masjid ya guys ya di sebelah sana. Kayaknya sih memang kalau misalnya seingat aku ya guys ya, karena aku pernah kesana dulu, memang masuk ke gangnya itu tuh nggak masuk mobil. Dan lokasi itu benar-benar kayak YTTA banget guys, yang tahu-tahu aja gitu loh guys. Nah aku penasaran banget, semoga masih buka tempatnya dan kita juga akan menambah hewan buat akuarium laut aku guys. Karena ini tuh udah jalan hampir sebulan ya guys ya, paling beberapa hari lagi juga sebulan. Aku lihat juga beberapa ikan yang kemarin kita masukin tuh aman banget, jadi aku berani buat nambah ikan lagi. Walaupun kita nambah ikannya tuh nggak banyak-banyak guys ya, dikit dulu, yang penting nanti tuh ekosistemnya bekerja dan berjalan, baru nanti kita kayak nambahin ikan lebih banyak lagi guys. Yaudah deh, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke sana. Semoga ada kepiting sih, jujur aku pengen kepiting sebenarnya guys. Semoga ada kepiting di sana, dan kalau udah sampai sana kita bakal videoin lagi guys. Oke guys, ini dia gangnya, ada tulisan akuarium di sana. Udah sangat lama, seperti label-label di Bandung Zoo, waktu label-label hewan-hewan lama gitu ya guys ya. Tuh, masuk sini. Masuk ke gang ini, gak masuk mobil ini. Iya TTA banget guys. Dan itu di daerah Leuwi Panjang ya. Jadi itu tuh keluar Leuwi Panjang, kayak apa, terminal ya, terminal Leuwi Panjang di sana. Kesinian dikit, dekat rumah sakit Bandung Kiwari ya guys ya. Langsung aja masuk ke sini guys. Kita bakal lihat, semoga masih ada ya. Ini itu masuk ke gangnya bener-bener kayak di ujung pisan seingetku. Kayak di paling pojok banget, gak ada jalan kemana-mana lagi, dan itu dia tempatnya. Nah itu dia tempatnya tuh. Kan pojok bener-bener kayak teman-teman lihat nggak ada apa-apa, ada karung-karung kan. Nah itu sebelah kiri tempatnya di sana guys. Dulu tuh terakhir aku tuh pernah kesini beli ikan Nemo kalau nggak salah ya. Cuman sekedar Nemo aku tuh beli di sini. Cuman waktu itu jujur aja ikannya lagi nggak terlalu banyak. Nah aku nggak tahu nih sekarang ikannya bakal banyak atau enggak ya guys. Oke, semoga ikannya ada lah ya. Kalau nggak ikan ya kepiting atau kayak gitu, dan semoga buka lah guys tokonya. Kayak yang tutup soalnya ya. Kita coba buat cek sini. Kalau misalnya tutup ya kita akan ke pasar ikan guys. Kita beli yang di plastik-plastik, kayak tutup deh. Buka guys. Buka guys, bentar ya, aku kayaknya matiin dulu kameranya. Izin dulu ya guys ya. Nah guys, ternyata buka, aku juga udah masuk ya guys ya, tapi ternyata nggak terlalu banyak hewan-hewannya, karena memang di situ banyaknya koral. Tapi ada satu hal yang aku tuh bener-bener kayak tertarik banget, dan aku jarang lihat di mana-mana guys. Yuk kita bakal masuk ya. Punten Pak. Pak ini tuh nama tempatnya apa sih Pak? Cahaya biru. Cahaya biru akuarium. Iya. Nah tapi kebetulan banyak yang kosong ya Pak ya? Iya. Ini tuh emang belum ngestok lagi atau gimana Pak? Emang nggak restock lagi kayaknya ya? Lebih ke koral-koral ya kayaknya ya? Ini seperti Oh iya. yang di Muara. Oh iya sih, bener sih. Ya gara-gara tempatnya ini meren ya, orang nggak pada tahu ya. Iya. Padahal tempatnya tuh di sini tuh bagus sih, luas ya guys ya. Kesini nggak ada, jadi lompat ke sana lari. Oh iya. Cuman pas kita lihat ternyata di sini tuh aku lihat keong-keongnya gede-gede banget ya. Aku kemarin lagi cari keong turbo, ternyata di sini gede-gede keong turbonya. Aku merasa kayaknya harus ke sini ya guys ya kalau buat cari keong turbo. Ini sumpah gede-gede pisan guys keong turbonya tuh. Ini mah turbo sekali ini ya guys ya keong-keongnya ya. Udah lama bener apa sih keongnya tuh ya? Sudah senior ya Bapak keong deh. Oh iya, tapi baru berapa? Semingguan aja. Seminggu, emang datangnya pada gede-gede banget. Ya. Walah. Ternyata pada gede-gede guys ya untuk si keong-keongnya ya. Dan ternyata tuh waktu aku lihat, walaupun di sini tuh jarang ikan, ada satu ikan di sini. Ini ikannya teh ternyata mahal ya. Yellowtail tank kalau nggak salah namanya guys. Aku udah baca-baca. Yellowtail ya Pak ya. Tanya apa dia aslinya? Kalau blue tank mah kan si letter 6 sih. Saya kan orang sebutnya blue tank. Ini teh kalau nggak salah aku baca tuh tadi yellowtail. Jadi ekornya kuning tapi tank gitu. Yellowtail tank. Tanya ya. Nah, yang kuning mah yellow tank ya Pak ya? Nah itu mahal ya, sampai 10 juta katanya. Tapi ini juga aku tanya tertariknya 4 juta guys, mahal juga. Orang kan mikir lagi ya, tuh mau beli 10 juta beli motor. Bener, beli motor. Bapak kalau ada 10 juta beli ikan nggak Pak?
beli mahal tadi, tapi tergantung ya, namanya orang hobi ya guys ya. Dan ini adalah salah satu alternatifnya. Kalau misalnya mau kan, kalau yellow tank kan bisa 10 juta, kalau ini 4 jutaan ya guys. Ternyata ada dua di situ sama di sana gitu loh guys ya, satu lagi ya. Tapi yang di sana itu tuh kenapa dipisah? Karena katanya takut berantem. Apa emang udah pernah dipisah? Pernah digabung pak? Kalau di aquarium gede mah. Oh aman ya pak ya, kalau udah aquarium gede ya. Iya kayak ini gede aman sih guys, kayak gitu sih. Ini cuma satu pak, berarti ikan deh pak, si ini doang pak. Iya. Ikannya cuma yang itu aja. Tapi ini kalau teman-teman lihat untuk koral-koralan sih lumayan lengkap ya, banyak ya guys ya. Ini lebih ke softies ya, mulai ke zoa-zoaan juga ada. Terusnya kayak cendol juga tadi aku lihat kayaknya ada, kuku apa ya namanya, kuku gitu juga ada. Ini sumpah ini gede banget ya. Apa kita ambil ya di sini ya guys ya? Ambil 2 ekor gitu ya guys ya, untuk bantu-bantu bersihin tank kita ya guys. Tapi ini bukan yang aku sebenarnya tertarik ya guys ya. Ada hal yang aku tertarik banget, yaitu ada di sana guys. Cuma sebentar deh, ini juga kadang-kadang tuh yang kayak gini juga agak-agak aneh ya. Dia tuh kayak tumbuh sendiri di situ guys. Itu kayak semacam apa ini tuh? Cacing kelapa kah atau apa ya guys? Biasanya kalau cacing kelapa ketika kita sentuh itu dia kan langsung masuk. Cuman aku nggak tahu itu apa. Yang pasti dia kayak ini tumbuh sendiri, nggak mungkin dijual di sini, nggak mungkin guys. Dia pasti tumbuh sendiri karena memang airnya tuh sudah saking matangnya guys ya. Organismenya juga saking bagusnya gitu kan. Di sini kan udah bener-bener kayak mateng banget. Sampai-sampai jadinya ada hal-hal seperti itu guys. Kayak gitu sih guys. Nih yang aku tertarik main ini. Ini supaya ini saking belum pernah diisi ikan lagi jadi udah kosong ya guys. Nah aku tertarik sama ya guys. Malah ini ya yang aku tertarik ya. Ini adalah SpongeBob ya guys. Sumpah aku bisa nemuin SpongeBob di sini. Agak jarang tahu spons kayak gini kalau di pasar-pasar ikan. Aku nggak tahu sih guys kalau misalnya di Jakarta di daerah-daerah gitu gimana. Cuman kalau di Bandung rasanya aku baru-baruan lihat ya guys ya yang spons kayak gini. Atau aku kurang gaul atau gimana, aku kurang paham. Tapi aku baru lihat guys. Dan ini adalah tadi aku udah sempat baca ya guys ya di ChatGPT ya. Takutnya aku salah ya. Ini tuh katanya merupakan spons laut tropis berwarna oranye guys. Jadi ini emang berwarna oranye, dan aku kan coba nanya juga ya malah untuk si spons ini tuh kira-kira kita untuk air laut yang usianya tuh sekitar hampir sebulan kan, itu tuh cocok atau enggak? Dan katanya cocok guys. Apalagi kalau misalnya kita pakai air laut asli seperti aku pakai sekarang kan, itu kan udah pasti kan, bukan udah pasti sih, kayak kemungkinan kan ada zooplanktonnya, ada phytoplankton dan lain-lainnya guys ya, yang kecil-kecil gitu yang nggak kelihatan, yang mikroskopis itu tuh ikut di airnya gitu guys. Nah makanan dari si spons ini tuh adalah tipe-tipe plankton seperti itu. Jadi untuk akuarium aku sekarang itu tuh katanya cocok banget untuk dikasih spons seperti ini guys. Tadi juga aku udah nanya-nanya guys ya, kayaknya aku juga seperti yang aku udah bilang tadi nggak akan gegabah langsung beli banyak. Kayaknya aku kayak belinya dikit-dikit aja dulu, ya paling banyak aku beli 2 aja dulu ya guys ya. Cuman ini tuh ada beberapa bentuk nih. Ada yang bentuknya tuh dia kayak pori-pori seperti ini kayak bakal aku ambil deh yang ini nih. Yang ini ada bentuknya seperti ini guys, tuh ya. Ini kayak apa gitu ya guys ya bentukannya ya. Kayaknya aku bakal beli 2, yang ini 1 sama yang ini ya guys ya, atau yang ini nih. Ada juga dia ya, kayak gitu sih guys. Ini bener-bener kayak aneh banget ya, ada makhluk seperti ini gitu guys ya, organisme seperti ini guys. Dan ini adalah literally SpongeBob. Aku udah baca-baca juga, katanya memang dia itu tuh fungsinya tuh lumayan oke juga di akuarium, bisa buat menyaring juga guys. Jadi dia nyaring ya, sesuai namanya spons gitu kan guys. Jadi dakron dia guys ya di akuarium laut kita. Kayak gitu sih. Aku penasaran nih, pengen banget ngambil guys. Aku ambil ini sama ini deh sepertinya ya, 2 ekor saja ya guys ya. Kayak gitu sih. Di sini juga kalau aku perhatiin sih sebenarnya kita tuh cocok beli keong turbo di sini karena gede-gede ya guys ya, sama beli batu-batuan sih kayaknya mal. Batu-batuannya kalau teman-teman lihat ini udah masuk ke dalam air dan kayaknya ini udah pada matang-matang banget. Ini sepertinya kalau dibilang si batu-batunya tuh udah jadi live rock gitu guys ya. Apalagi yang warnanya tuh agak keungu-unguan gitu guys. Udah jadi live rock ini. Kayak gini kan ada ungu-ungunya tuh. Ini udah jadi live rock dia, udah ada kehidupan ya guys. Ada bakteri-bakteri baik guys di dalam batu-batunya. Dan ini bisa membantu kalau misalnya teman-teman punya akuarium yang baru banget di cycling, batu-batunya pakai live rock seperti ini akan cepat sekali guys untuk bakterinya itu mateng kayak gitu sih. Nah ada satu lagi yang sebenarnya aku tuh tertarik juga ya guys ya untuk ambil. Jadi ada spons yang tadi, dan juga ada di sini ada cacing kelapa nih guys. Ini jenis cacing kelapa ya guys ya. Di sini ini aku juga agak tertarik ambil, kayak aku mau coba buat ambil 1 deh guys. Ini cacing kelapa, dan cacing kelapa ini juga setelah aku tanya-tanya ke ChatGPT juga cocok ya guys ya untuk kita pelihara di awal-awal. Maksudnya kayak di akuarium aku yang istilahnya itu notabene baru sekitarnya belum sebulan gitu ya. Ini bisa. Nah si cacing kelapa ini tuh makanannya itu plankton juga, fitoplankton kayak gitu guys. Dan katanya tuh kenapa kedua hewan ini tuh cocok, karena sama-sama dia itu makan plankton dan dia tuh cocok di air yang gak begitu bersih-bersih banget. Maksudnya tuh kayak kan kalau
kalau misalnya udah running lama, itu kan air tuh udah clean banget, udah bersih. Saking kebersihnya tuh katanya tuh kayak plankton dan lain-lain tuh sudah mati gitu kan guys ya. Bahkan kan kalau misalnya kasih cahaya UV nih misalnya nih, kan plankton kayak itu bakal mati. Nah cocok banget kata ChatGPT di akuariumku. Kenapa? Karena kan aku nggak pakai UV juga guys, dan aku juga kan belum pakai skimmer ya guys ya. Karena aku baca-baca juga kalau fish only itu kayaknya skimmer itu tuh sebenarnya bagus dipakein, tapi kayak nggak wajib banget gitu. Nah aku juga mau coba dulu nih, coba kayak nggak pakai skimmer. Sebenarnya aku ada sih skimmer ya guys ya di rumah ya. Cuman aku mau coba dulu nggak pakai skimmer untuk beberapa saat. Tapi kalau misalnya tapi dirasa kayak perlu skimmer, kita tambahin skimmer gitu guys. Nah karena kita nggak pakai skimmer dan kita juga nggak pakai kayak UV kayak gitu. Nah untuk yang seperti ini cocok buat ditaruh di akuarium kita guys. Kayak gitu, kayaknya kita bakal ngambil ini satu, ambil spons 2, dan sepertinya aku bakal ngambil si keong turbo juga 2 guys. Kayak gitu sih ya. Untuk koral-koral seperti ini, aku masih teguh pendirian ya guys ya, untuk tidak memelihara koral ya. Jadi koral mah ya lain waktu aja ya, kalau mau akuarium yang lain atau gimana gitu guys. Itu untuk koral sih kita nggak akan pelihara koral dulu. Nah kalau untuk cacing kelapa ini, setelah aku tanya-tanya juga masuknya tuh bukan koral-koralan guys, tapi emang pure itu cacing-cacingan itu, worm kalau nggak salah ya guys ya. Kayak gitu sih. Oke, sekarang kita bakal coba buat bungkus dulu si SpongeBob ya guys ya. Nanti pas aku udah bungkus, ntar kita bakal videoin, karena katanya tuh haram banget untuk si SpongeBob ini tuh kena udara itu haram banget. Kalau kena sedikit aja itu bisa fatal katanya guys. Nah, karena ini aku bakal coba buat instruksiin si bapaknya jangan sampai kena udara sedikit pun ya guys ya. Semoga bisa ya guys. Nah, aku mau minta tolong bapak ya guys. Sampai Pak banyak request ya. Ini dulu isinya ikan apa Pak? Campur-campur. Pernah ada ikan hiu nggak di sini Pak? Dulu mau pernah ada. Belum pernah. Ini dari tahun berapa sih? 94. Oh 94, berarti aku salah. Aku kira dari tahun 2006. Ternyata 94. Yang ini Pak, yang ini sama yang ini Pak nih. Bedanya apa Pak? Yang kayak gitu sama ini sama aja? Beda nama ini. Tapi sama sponnya. Oh sama sponsnya ya, cuman motifnya aja beda ya? Nah, Ya oke. Wih guys, bener-bener nggak kena. Ya udahlah, biarin lah dikit ya. Udah lagi Pak. Ya udahlah. Beda asal jangan lama-lama Mak ya. Punten Pak, maaf ya. Ini sama ini bagus mana ya? Ini tuh kayak kotor ya Pak ya? memang dari sananya mungkin. Wah, asal lusuh kotor nu eta mah Yang itu apa tuh? Tapi lalu tik nu eta mah Ya. Heeh. Itu dia udah napel ya Pak ya, udah nempel ya? Ada karang. Oh, apa ini aja deh. Udah ini aja lah Pak. Udahlah, itu kotor guys kelihatannya. Sebenarnya kotornya tuh kotor ini sih. Alami mungkin. Iya alami sih, cuman kalau aku bersihin takut pada rontok Pak. Ya, at least masih agak basah, masih lembab lah, nggak kering banget, masih oke lah. Cacing kelapa, aku mau ambil satu Nih langsung di packing ya. Yang paling aneh pernah masuk sini apa Pak? Nggak ada, yang aneh biasa-biasa. Biasa-biasa aja. Si bapaknya flat pisan bener-bener biasa-biasa aja cenah guys, nggak ada yang aneh-aneh. Bohong ya. Iya sih, tapi ya kayak dulu aku pernah beli ikan Nemo sih di sini sih. Waktu masih ada beberapa ikan di sini. Sana dulu. Iya, ini juga sebenarnya bagus banget nih akuarium laut ya. Oh Pak, cacing kelapa Pak. Cocok yang mana? Cacing kelapa yang gede Pak. Bapak we pilih Pak yang gede Pak. Dia teh nempel di koral apa nantinya Pak? Iya. Tuh guys, langsung hilang guys. Memang kayak gitu ya Pak ya, dia langsung masuk ya. Nih lihat ya, tuh. Nggak boleh lah itu Pak. Boleh lah. Apa boleh lah. Tuh guys, langsung begitu guys. Mana hujan lagi ini teh agak gede guys hujannya ya. Iya. Iya Pak. Kalau air laut di sini jual Pak. Berapa harganya Pak di sini air laut? 1 galon 25. 1 galon 25. Oke. 1 ekor aja lah Pak. Cacing kelapa mas sama keong Pak, 2 Pak. Tapi yang gede Pak, keong apa yang di sana Pak? Maaf ya. Aduh, repot sekali nih. Ini Pak gede nih Pak. Ya Pak. Aku masuk ya. Keong buat kita supaya hujannya gede banget guys. Kita nggak bisa pulang ini. Ya Pak, yang gede Pak. Boleh lah itulah. Yang ini aja Pak. Maaf ya Pak ya. Yang ini Pak. Ya Pak. Padahal sama aja. Ya sip. Mantap. Dah lah itu aja ya guys. Kita mau ambil apa lagi ini ya? Sepertinya tidak ada lagi guys yang bisa kita ambil di sini ya. Coba ini sebenarnya tuh kalau misalnya kita memain koral-koralan sih, kayaknya harganya agak murah deh guys di sini ya. Bentar deh, ini apa nih? Oh, makroalga. Makroalga guys. Ini apa, cacing kelapa bukan sih? Oh iya, cacing kelapa juga guys. Ini kayak cacing kelapa juga tuh. Waktu kita gini-giniin, dia pada masuk guys. Tuh, masuk juga ya. Ternyata kayak tadi kayak mirip cacing kelapa. Oke, ini kita ambil. Wih, tapi dia keluar lagi ya Pak ya di dalam situ ya.
Wah, ini pertama kali sih aku pelihara SpongeBob ya guys. Dan katanya si SpongeBob ini tuh tipenya dia nggak boleh terlalu kena cahaya matahari langsung, dan juga dia nggak boleh kena cahaya yang bener-bener tersorot banget, itu nggak boleh katanya guys. Dia lebih ke kayak yang redup-redup aja, dan kalau bisa disembunyiin dari cahaya-cahaya secara langsung kayak gitu sih guys. Dan biasanya kalau yang kayak gini gagal pelihara, dia bener-bener kayak luruh aja, hilang gitu guys, tiba-tiba hilang aja. Dia kayak masuk ke air, luruh hilang aja gitu guys. Dan semoga tidak gagal pelihara ya guys ya untuk si Spons ini ya, karena si Spons ini tuh relatif mudah dipeliharanya katanya gitu guys. Cuman aku juga takut salah, aku cuma bermodalkan ChatGPT doang ya guys ya. Karena sejauh ini sih aku ngikutin ChatGPT, alhamdulillah bener sih guys ya. Dan dia juga memberikan saran yang baik guys. Kalau dia bilang jangan ya jangan, kalau dia bilang boleh ya boleh kan, biasanya kayak gitu. Gitu sih guys. Oke, ini dia yang kita ambil 3 tempat. Ntar kita videoin lagi ya guys ya, aku mau bayar dulu ya. Oke, kita udah sampai rumah dan ini udah diaklimasi ya guys ya. Kayaknya sebelum si Spons yang kita masukin, Spons ini belakangan aja kita masukin ya. Kita kasih lihat dulu kondisinya kayak gini ya guys sebelumnya ya. Kayak gini, ini ada ikan Nemonya 2 dan aman banget ya guys ya, ikan Nemonya nggak ada masalah. Ini si keong-keong juga ada. Kita tambah lagi malah ya keongnya ya, keong turbonya. Kelomang juga masih aman banget, dan di sini ada bintang laut. Awalnya tadi tuh dia ada di lampu guys, tiba-tiba ada di lampu ya. Mau aku diturunin. Aku kira dia bukan di lampu tapi ngambang mati gitu kan. Aku kira takut banget guys awalnya. Cuman ternyata dia memang lagi nempel di lampu ya. Sangat amat membuat aku panik guys. Ini kita bakal coba buat keluarin dulu. Yang pertama keong dulu aja ya guys ya, keong turbo ya. Betul, keong turbonya lumayan murah guys di situ ya, 10.000 udah dapet yang gede. Kayaknya sih kalau menurutku ya secara harga biota-biotanya terbilang cukup oke guys. Kita masukin ya. Gede banget dibandingkan yang gede guys, dibandingkan keong turbo yang sebelumnya. Jadi total di sini kita keong turbo ada berapa ekor ya? 5 ekor ya? Kayaknya ada 5 ekor guys ya untuk keong turbo di sini. Dan ini dia kondisi keongnya ketika dimasukkan ya, dia belum keluar. Kalau teman-teman lihat nih, si keong turbonya udah mulai bergerak guys. Gede banget dong dia. Dan keong ini beda sama kelomang ya. Jadi keong ini tuh akan terus membesar si cangkangnya juga kalau misalnya memang dia ini bertambah besar guys. Kemarin tuh yang mau kita beli di Taman Laut Aquarium segede ini kayaknya malah cuma nggak dijual ya. Nggak dijual guys ya. Punya ownernya katanya ya. Karena memang mungkin seberguna itu guys untuk keong yang sebesar ini ya. Nggak tahu dah kalau di aslinya tuh ini keong suka dimasak nggak guys di aslinya guys. Buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Next kita akan coba buat memasukkan cacing kelapa guys ya. Kita harus punya wave maker nih. Besok atau lusa lah aku beli wave maker lah ya, supaya si wave-nya itu tuh semakin besar dan oksigennya semakin banyak guys. Nah, ini cacing kelapa, kita coba buat masukkan ya guys ya. Waduh, jatuh dia guys. Begitu ya, bentukannya kayak sangat amat aneh ya guys ya. Apalagi kalau misalnya dia si kayak kelapanya tuh hilang guys. Karena aku harus masukin tangan untuk memperbaiki. Nah, kalau kita gini hilang deh. Ya guys. Sampai dia tuh di mana ya guys naruhnya ya? Di sini aja ya. Ih, cakep sih. Wih, cakep ya. Mungkin nanti kita akan tambah lagi ya guys. Kalau ini hanya sementara saja. Dan ini dia bintang utama kita ya, SpongeBob SquarePants. Kita akan keluarkan guys. Dan ini tuh diwanti-wanti banget, jangan sampai kena udara sebenarnya ya. Sorry guys, aku agak cekukan ya. Cuman aku terlalu excited ini. Tidak bisa kutahan ini guys ya. Ini kita akan coba buat keluarkan. Kita masukin dulu guys ya sama air-air sini ya. Biar dia juga bisa adaptasi sebaik-baiknya lah. Mendingan kita kayak keluarinnya tuh bener-bener dijatuhin dulu aja lah ke air. Daripada kena udara katanya guys. Itu juga udah cuci tangan sih ya. Itu cakep banget. Cakep banget, dikasih lampu cakep banget, warna oranye nyala pisan. Ini kayaknya sengaja dikasih kresek kayak gini supaya dia tuh nggak tabrakan satu sama lain ya, atau gimana, nggak paham juga aku nih guys. Wow, oke, nggak apa-apa lah ya, kita guys, kita ambil dulu, akhirnya kita masukkan. Sip. Wow, ini pasti dia butuh adaptasi juga ya guys ya. Nah, ini emang kita tinggal diposisikan saja. Cakep banget loh warnanya. Warnanya sangat cakep guys ya. Dan cacing kelapa ini bener-bener dia langsung hilang ya. Ketika ada sesuatu yang masuk, dia langsung hilang. Gitu aja lah. Nah, sekarang sponsnya kita harus hati-hati guys. Ini tuh benda hidup guys ya. Wow, gimana ya bentukannya ya? Aku tuh paling tidak jago guys, aquascape dan semacamnya ya. Jadi untuk hal-hal seperti ini kita kurang cakep biasanya guys. Kita akan dominasikan dia kayak bagian yang bener-bener kelihatan jelek kayaknya posisinya guys ya. Nah, kita memposisikannya di mana ya? Di sini aja kali ya. Satu di sini, satunya di sini mungkin. Nah guys, nah cacing kelapanya kita pindahin ya. Bentar guys, sponsnya kita taruh di. Nah, sepertinya cukup oke. Cacing kelapa kita taruh mana ya? Kalau dia sih badannya disembunyiin guys. Nah, di sini aja nih. Nah, asli guys, inilah yang kita beli. Kalau teman-teman lihat, kok sepi banget bang? Memang kita bertahap ya guys ya. Kayaknya si spons yang ini kurang oke posisinya. Nah, kita coba buat perbaiki ya.
Nah, ya nggak tahu sih ya guys ya, cuman menurutku sih ini udah lebih oke. Mungkin nanti kita bisa perbaiki lagi, kalau nggak teman-teman ntar kasih tahu aja kira-kira posisi yang oke ini untuk mereka gimana guys, tinggal tulis aja di kolom komentar ya guys ya. Setelah aku baca lagi tuh memang bener guys, ini tuh namanya adalah spons laut oranye, atau biasanya tuh kalau dari genusnya dia tuh dari Clatharia atau sejenisnya, dan spons ini tuh dikenal dengan pori-porinya yang kecil dan padat serta warna oranye yang mencolok itu ya guys. Nah, jadi emang permukaannya itu kasar karena kan bakal ada pori-porinya kan di situ kan. Dan pas aku sentuh juga tadi ternyata nggak nyoy kayak spons kita buat nyuci mobil gitu, enggak guys ya, tapi dia kayak agak keras kasar gitu. Dan katanya kalau misalnya dia membesar nanti dia tuh akan kayak semacam menyebar gitu guys ke batu-batu sebelahnya ya. Ukurannya bisa sampai 50 sentian katanya sih kalau misalnya untuk spons seperti ini. Nah, tadi kan aku juga kan sekalian nanya ya, kira-kira si spons ini tuh aman nggak sih sama biota yang ada di sini gitu kan guys ya. Di sini tuh kan ada ikan Nemo, terusnya kan ada kayak cacing kelapa, ada bintang laut ya, bintang laut Choco Chips ya guys ya, atau bintang laut jenderal biasanya kita sebutnya kan. Katanya kalau misalnya sama ikan badut, dia tuh tidak akan punya hubungan secara langsung gitu guys. Jadi ya si ikan badut tuh nggak peduli ya guys ya sama si spons yang ada di sini, nggak ada hubungan apa-apa. Jadi ya mereka bakal aman-aman aja guys, nggak akan dimangsa, nggak akan memangsa, pokoknya tidak akan ada sesuatu yang terjadi lah ya kalau misalnya untuk si ikan badut ini. Nah, untuk keong turbo, dia kan sebenarnya kan lebih ke herbivora ya, pemakan alga. Jadi dia tuh kemungkinannya tidak akan mengganggu untuk si spons ini. Jadi keong turbo itu tuh dia yang tadi kita beli tuh yang ini nih, dia pemakan alga ya guys ya. Kayak istilahnya itu pembersih-bersih lah. Jadi kemungkinan besar dia tidak akan memakan si spons yang ada di sini guys. Herbivora kan karena dia itu. Nah, kalau hermit crab dia tuh biasanya tuh akan menyerap di sekitar spons aja ya, atau mungkin dia akan nyenggol-nyenggol dikit lah ya guys, atau nginjek-nginjek. Tapi sebenarnya kalau misalnya dianya itu ukurannya kecil, si sponsnya pun nggak akan bergerak kemana-mana, jadi aman dan tidak akan dimakan juga ya sama si hermit crab atau sama si kelomang ya. Mana kelomang ini ya? Ini sama si kelomang ini dia nggak akan dimakan, jadi aman sekali ya guys dari kelomang ya. Kalau dari keong nasar yang ada di bawah sini ya, dia memang dia kan detritus ya, detritivora ya guys ya. Jadi benar-benar kayak makan sisa-sisa makanan yang ada di bawah atau bangkai-bangkai. Kemungkinan besar ya mereka tidak saling berhubungan, jadi nggak akan ada sesuatu yang mengganggu juga. Bahkan si spons ini tuh di akuarium ini dia berperan sebagai penyaring air gitu guys. Jadi si air tuh malah semakin bagus lagi kualitasnya ya karena di si spons ini kayak gitu sih guys. Nah, tapi kalau dengan si bintang laut ini sebenarnya tuh bintang laut jenderal ini tuh dia cukup laparan katanya guys. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya dia lapar, misalnya kayak kurang makanan, bisa jadi dimakan katanya guys ya. Itu sih sebenarnya sih yang agak-agak menakutkan. Cuman jangan khawatir karena kan kita di sini juga makanannya kita kasih ya guys ya, dan suka banyak yang turun-turun di bawah karena tipe makanan yang kita kasih itu kan makanan yang tenggelam. Ya semoga si bintang lautnya sih nggak makan si sponsnya guys ya. Soalnya ini bintang laut udah bergerak mendekati cacing kelapa malah ya. Apakah si cacing kelapa ini tuh akan disantap sama bintang laut? Cuman kalau menurutku sih enggak guys. Kecil kemungkinan lah kayak gitu sih guys. Nah, buat teman-teman sendiri kira-kira ini penempatannya oke atau enggak ya guys ya? Tulis di kolom komentar. Karena ya seperti yang teman-teman tahu, aku dari dulu tuh memang tidak pandai ya guys ya untuk menempatkan aquascape. Kalau nggak scaping ini aku tidak pandai. Jadi ya teman-teman saja yang menilai kira-kira bagusnya ditaruh di mana, tulis aja di kolom komentar guys. Paling kayak gitu sih ya guys ya. Dan untuk si spons ini kalau misalnya kita memang rawatnya bener sih, insya Allah dia aman-aman aja guys kayak gitu. Nah, sama di bawah juga nih aku mau kasih tahu juga. Nah, jadi kan rencananya kan di sini aku mau ngasih sesuatu juga ya guys supaya nggak kosong-kosong banget kayak gini. Cuman di bagian bawahnya ini kan dia ada kayak losan gitu ya ke atas ya. Aku takutnya kayak dia kayak kalau aku taruh sesuatu takut nyelos gitu kan ke situ guys. Jadi rencananya sepertinya batu-batu ini ya atau karang jahe ini tuh aku rencananya akan coba untuk taruh di sini sebagai substratnya. Dan aku juga bakal ngitung kayaknya ini ya guys ya, untuk atas ini kan dia ada sedikit celah gitu kan. Ini mau aku tutup, ntar kacanya dari sini ke sini gitu ya guys ya, supaya ntar bisa ketutup. Aku tuh mikir ada beberapa hewan sih yang bisa ditaruh di sini, yang pasti kayak predatoran gitu kan guys. Tapi aku juga mikir dari kemarin tuh pengen naruh gurita lagi guys. Cuman kendalanya kan gurita ini kan dia suka kabur-kaburan ya guys. Jadi ya bisa jadi nanti ketika kita taruh gurita, si guritanya tuh ada di sini, terus ini sama kita ditutup gitu guys atasnya ya. Dan ntar kita juga kayak nyari kira-kira apa saja yang bisa digabungin sama gurita. Sebenarnya kayak gitu sih guys. Masih pikiran aku. Awalnya kayak pengen kayak kuda laut ya. Cuman kuda lautnya flow airnya tuh kan harus bener-bener pelan banget. Sedangkan ini kan aku rasa dia agak kenceng ya, karena kan mesinnya juga sebenarnya kenceng gitu guys ya. Apalagi kalau teman-teman lihat juga ini gelombangnya lumayan tuh.
kayak begini-gini kan. Aku takutnya kalau misalnya kita paksain taruh semacam kuda laut ya dia ntar terombang-ambing gitu guys. Kasihan aja sih ke kuda lautnya. Lebih ke gitu sih guys. Atau mungkin nanti kalau misalnya kita pengen kuda laut ya bisa aja. Cuman kita nanti bakal coba buat kasih semacam kayak aku mikir kayak di sini kasih sekat aja gitu kecil gitu kayak misalnya segini gitu guys ya. Nah di sini kasih kuda laut aja. Jadi kayak kuda lautnya tuh ada di dalam kayak breeding box gitu. Kalau teman-teman tahu ntar kita custom sendiri pakai akrilik lah atau pakai apa gitu. Aku mikirnya kayak gitu sih. Gitu guys palingan ya untuk sekarang. Dan sebenarnya aku tuh tadi juga sekalian ke pasar ikan buat beli ikan juga ya guys ya. Tapi di next video teman-teman bakal tahu kira-kira aku beli apa guys kayak gitu. Oke jadi mungkin kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Komentarin kira-kira seperti apa ya guys ya menurut teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.